Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Dadi, selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sandi Sidain Habib, NIM saya 414200 142. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dua saya yang berjudul Pentingnya Fungsi dan Peranan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Nasional. Latar belakang, bahasa memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan sesuai dengan kebutuhan individu. Karena manusia dapat mengekspresikan dirinya melalui bahasa, maka fungsi bahasa pun beragam. Bahasa digunakan sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial terhadap suatu lingkungan atau situasi. Bahasa merupakan salah satu bentuk komunikasi baik manusia, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan berharga dan berbangsa dan bernegara. Karena bahasa merupakan lambang-lambang yang dihasilkan oleh alat-alat fonetik yang biasa digunakan oleh sesama warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa digunakan hampir di semua kegiatan masyarakat, termasuk bahasa lisan dan tulisan, serta bahasa tubuh. Kita menggunakan bahasa secara tidak sadar, bahkan ketika kita sedang tidur. Bahasa juga dapat diartikan sebagai tanda atau tanda bunyi sebagai alat komunikasi antar individu. Dengan dicetuskannya bahasa Melayu, Riau sebagai basic bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Lalu, perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia jadi berkembang dan beradaptasi. Tapi di sisi lain, bahasa tempat pun selamanya punya peranan dan jabatan yang perlu di dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa tempat selamanya dijaga ekstensi di balik arus problem kebahasan yang terjadi di Indonesia. Lalu ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain. Misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun, bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia tercetus di Sukharta DKK 2015 3 mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Lambang kebanggaan nasional. B. Lambang identitas nasional. C. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Dan D. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Lalu 2. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Bahasa resmi kenegaraan. B. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. C. Bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Lalu D. Bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Lalu fungsi dan peranan bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia di dalam pembangunan bangsa terkandung di dalam pernyataan sikap. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang memasang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Bangsa Indonesia, bahasa Indonesia telah mengumpulkan beraneka lapisan penduduk
ke di dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia meraih puncak perjuangan politik. Sejalan dengan perjuangan ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Lihat pasal 38 Undang-Undang 1945. Lihat juga hasil amandemen Undang-Undang 45 Agustus 2002. Di sisi lain, perkembangan bahasa Indonesia mulai belum sebanding dengan perkembangan inteks dan zamannya. Pengalihan konsep-konsep teks berasal dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, belum seutuhnya dapat dicarikan pedalamnya di dalam bahasa Indonesia. Sebagai akibatnya, kosakata dan arti asing itu mengalir deras ke dalam khazanah kosakata bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran strategis bahasa Indonesia sebagai bahasa peradaban modern masih perlu pengembangan yang lebih serasi dan nyata, cocok dengan perkembangan ipteks. Lalu di sini ada peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber yang kaya akan bahasa daerah. Beberapa kosakata bahasa Indonesia justru dapat memperkaya bahasa daerah tanpa konsep dalam bahasa daerah. Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan sastra Indonesia. Sastra Indonesia merupakan wahana penggunaan bahasa Indonesia dari segi estetika bahasa, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa penting di dunia internasional. Lalu, kesimpulan yang dapat saya ambil, kedudukan dan faedah bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam pembangunan bangsa, yaitu sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber persoalan oleh masyarakat. Pemakaiannya yang berasal dari beraneka ragam suku daerah. Hal ini berlangsung sebab bahasa Indonesia bisa menempatkan dirinya sendiri, layanan komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama bahasa daerah yang tersedia di Nusantara di dalam mengembangkan dan melancarkan beraneka faktor kehidupan. Kebudayaan, terhitung pengembangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan mutlak di dalam pembangunan bangsa sebab bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi keanekaragaman yang berperan mutlak di dalam memajukan pembangunan masyarakat. Di dalam beraneka faktor kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan di dalam beraneka faktor kehidupan di dalam pembangunan bangsa. Lalu saran saya sebagai kaum intelektual, kami perlu menjaga bahasa Indonesia agar jadi bahasa yang bisa mempersatukan beraneka kelompok masyarakat. Hal ini bisa dilakukan bersama mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapainya pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Lalu di sini ada daftar pustaka yang sudah saya kumpulkan. Lalu terima kasih sebelumnya. Dapat saya simpulkan bahwa bahasa Indonesia sangat penting. Dan saya berharap juga bahasa Indonesia dapat dicetuskan sebagai bahasa internasional oleh PBB. Maka sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.